Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min azabillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah addal amanah wa balaghur risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wasyakki wan nifaq wa su'il akhlaq kama anni a'udzubika minar riya'i wal 'ujubi wal kibriyai. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Al-Quran kurang lebih berisi kepada sepertiga ilmu pengetahuan, kurang lebih sepertiga hukum syariah, dan yang sepertiganya lagi adalah sejarah. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW adalah seorang nabi dan rasul yang membikin sejarah, yang menulis sejarah. Antara lain adalah beliau sebagai rasul, sebagai nabi, tapi beliau juga sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai panglima perang, sebagai hakim agung, jaksa agung, one man show. Beliau tampil untuk memimpin umat dalam semua urusan. Antara lain adalah Rasulullah memimpin sendiri peperangan-peperangan, memimpin sendiri al-qital antara umat Islam dengan kaum kafirin. Dalam periode 10 tahun memimpin negara Madinah, beliau memimpin sendiri tidak kurang daripada 26 kali ghazawat. Ghazawat artinya pertempuran, peperangan antara muslimin dengan kafirin yang langsung dipimpin, dipanglimai oleh Rasulullah SAW. Adapun syariat adalah Rasulullah mengirim pasukan untuk memerangi orang-orang kafirin. Jadi rata-rata dalam 10 tahun 26 kali dibagi 10 tahun kurang lebih 5 bulan sekali perang. Rasulullah pimpin sendiri. Rasulullah punya senjata pedang namanya Zulfaqar, punya baju besi anti senjata tajam, punya kuda khusus untuk perang, Al-Khail. Inilah yang sering kita tidak perhatikan dalam mengaji, dalam membaca Al-Islam secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimin, di salah satu perang yang selalu dipimpin oleh Rasulullah itu pernah dicatat sebagai kaum yang kalah, yaitu perang Uhud dan perang Hunain. Perang Uhud ini adalah di mana 3.000 tentara musyrikin dari Mekah, tentara reguler dengan senjata yang lengkap import dari luar negeri, dari Syam, akan menyerbu negara Madinah yang masih kecil itu. Kemudian Rasulullah berpendapat dengan para sahabat untuk tidak menerima mereka di dalam kota Madinah, di dalam negara Madinah, maka mereka keluar menyongsong 3.000-an tentara musyrikin dengan mengirim 1.000 tentara daripada umat Islam. Hampir seluruh perang tidak pernah umat Islam jumlah tentaranya lebih banyak daripada orang-orang musyrikin. Bisa 1/3, bisa 1/4, kadang-kadang malah 1/10. Dalam perang Uhud ini
Rasulullah hanya memiliki 1.000 tentara dan tentara musyrikin 3.000 tentara. Namun di tengah jalan dari Madinah ke Jabal Uhud, medan pertempuran yang sangat terkenal yang selalu dikunjungi oleh jamaah haji dan jamaah umroh, di tengah jalan ada seorang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi dan membisikkan para sahabat, khususnya sahabat yang berasal dari kalangan Ansar, untuk tidak ikut perang, membatalkan ikut perang, kembali ke Madinah. Antara lain beliau mengatakan bahwa kita ini orang Ansar, kita sudah membantu orang Muhajirin. Orang Muhajirin itu dikasihi Allah, pasti menang, tidak akan kalah walaupun kita tidak ikut perang. Maka kembalilah 300 orang tentara Islam yang sudah berangkat menuju medan perang Uhud, kembali ke Madinah, dan tentara Islam tinggal 700 orang. Kembalinya 300 tentara Islam dari kalangan Ansar yang dipengaruhi oleh orang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini memegang peran membantu untuk kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Walaupun sebetulnya tidak semata-mata karena jumlahnya 700 orang, tetapi kembalinya 300 orang ini menjadikan salah satu sebab kekalahan umat Islam di dalam perang Uhud. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul tidak hanya dalam perang Uhud, tapi dalam setiap persoalan, setiap permasalahan apabila umat Islam berhadapan dengan orang kafir, dia selalu memegang peran untuk mempengaruhi orang-orang Islam supaya tidak menghadapi orang kafir itu, dan membiarkan kalau perlu orang kafir itu menang. Kemudian dikenal Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebagai seorang munafik, sebagai pemimpin munafikin, sebagai sayyidul munafiqin. Ma'asyiral muslimin, pernah pada suatu hari putra kandung Abdullah bin Ubay bin Salul ini minta izin kepada Rasulullah SAW untuk membunuhnya dengan tangan sendiri, agar tidak dibunuh oleh orang lain. Daripada ayahku dibunuh oleh umat Islam yang lain, lebih bagus aku sendiri sebagai anak kandungnya yang membunuhnya. Karena beliau sudah terang-terangan berpihak kepada orang-orang kafirin dalam setiap urusan. Penampilannya muslim, setiap pertemuan, perkumpulan dengan Rasulullah beliau paling depan, sholat jamaah juga paling depan. Masyaallah muslimin, tapi hatinya anti-Islam, memerangi Islam, memusuhi Islam dan umat Islam. Lahiriahnya muslim, tapi hatinya kafir. Inilah orang munafik yang di periode Mekah belum ada, adanya ada setelah di periode Madinah. Dan Rasulullah tidak mengizinkan putra kandungnya untuk membunuh ayah kandungnya yang munafik itu. Antara lain Rasulullah mengatakan, kalaulah aku mengizinkan kamu membunuh ayahmu karena dosa nifak, besok lusa di suatu waktu aku akan dituduh sebagai seorang nabi yang memerintahkan untuk membunuh sahabatnya. Karena Abdullah bin Ubay adalah termasuk sahabat. Abdullah bin Ubay adalah seorang muslim. Dia menjadi munafik karena hatinya, karena kolbunya. Itulah kesulitan umat Islam, kesulitan pemimpin-pemimpin muslim sejati menghadapi musuh-musuh dalam selimut, musuh dalam pertemanan, sama-sama berada di masjid, sama-sama berada di pesantren, sama-sama berada di ormas Islam, di partai politik Islam, tapi pada hakikatnya dia adalah musuh Islam dan musuh umat Islam. Ma'asyiral muslimin, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Rasulullah menyolatkannya. Namun setelah selesai Rasulullah menyolatkan sholat jenazah, tentunya jenazah Abdullah bin Ubay ini, turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala
yang dimaktubkan di dalam surat At-Taubah ayat 84 yang terkait dengan Rasulullah menyolatkan jenazah orang munafik, yaitu jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Pengikut-pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul, ulama memberikan cap mereka adalah saluliyun, saluli, artinya muslim yang munafik, muslim yang luarnya, dalamnya kafir. Mereka katakan golongan saluli. Maka Allah turunkan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billah wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. At-Taubah ayat 84. Catat dalam pikiran Anda agar nanti di rumah buka sendiri Al-Qur'annya, buka terjemahannya, buka tafsirnya. Bahwa yang dimaksud, janganlah kamu menyolatkan solat jenazah seseorang dari antara mereka. Maksudnya mereka adalah munafikin. Salah seorang dari munafikin apabila meninggal dunia, ayat ini melarang Rasulullah untuk menyolatkannya. Berarti pengikut Rasulullah juga mestinya tidak menyolatkan jenazah orang-orang munafik yang jelas-jelas memusuhi Islam dan umat Islam. Mata abadan, selama-lamanya kalian jangan pernah menyolatkan jenazah orang munafik yang jelas-jelas anti-Islam, anti-syariah, anti-Quran, menghina Islam dan lain sebagainya, memusuhi Islam. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan kau berdiri di atas kuburnya. Maksudnya takum di sini bukan sekedar berdiri, tetapi mendoakan. Orang munafik itu muslim, dia sholat, dia saum, dia haji, dia zakat, dia umrah. Mungkin dia lebih sering umrah dari kita, tetapi dia munafik. Maka ayat ini At-Taubah 84 melarang kita untuk mendoakan orang munafik di atas kuburnya. Innahum kafaru billah. Sesungguhnya orang munafik itu walaupun labelnya, tampangnya Islam, namanya Islam, mungkin namanya Abdullah, Abdul Ghafur, namanya mungkin Zainal Abidin, Zainal Arifin, mungkin namanya Ahmad, Mansur, Muhammad ini dan sebagainya, nama-nama Islami. Innahum kafaru billah. Sesungguhnya orang-orang munafik yang penampilan Islam itu, yang bersorban, yang berjenggot panjang, kafaru billah, mereka kufur, kafir terhadap Allah wa rasulihi dan rasulnya. Kafir kepada Allah artinya kafir, ingkar kepada Al-Quran. Kepada rasulnya adalah ingkar kepada sunnah dan hadis. Wa matu wa hum fasiqun, mereka kemudian mati dalam keadaan fasik. Nauzubillah. Mari kita lihat keadaan kita sekarang di Indonesia, ini negara yang terbesar jumlah umat Islamnya di seluruh dunia. Pada saat sekarang ini kita sedang menghadapi satu perang mirip dengan perang Uhud. Tapi perang Uhud adalah perang bersenjata, perang militer. Tapi perang yang kita hadapi sekarang ini adalah perang politik. Karena perang itu tidak mesti selalu perang militer, perang bersenjata. Tapi bisa saja perang, dulu ada perang dingin namanya antara Amerika dengan Rusia, antara Amerika dengan Uni Soviet. Ada perang candu antara Inggris dengan Cina. Ada perang intelijen. Sekarang bahkan ada perang yang namanya cyber war, perang dunia maya, perang siber. Masyaallah muslimin, ada perang budaya. Bagaimana budaya Islam sudah bertekuk lutut di bawah kekuasaan budaya barat, budaya sekuler, budaya kufur, budaya syirik. Yang dari dalam negeri syirik, yang dari dalam luar adalah kufur dan sekuler, tidak berakhlak dan sebagainya. Itu adalah perang budaya dan kita seringkali bertekuk lutut, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap serangan budaya ini. Hampir semua orang tua tidak mampu untuk memanage putra-putrinya di bawah umur agar tidak menonton atau melihat HP dan lain sebagainya. Padahal HP adalah
peluru kendali yang ditembakkan dari barat ke negara-negara muslim untuk meledak di tengah negara-negara muslim untuk menghancurkan budaya Islam, kemudian menghancurkan syariat Islam dan menghancurkan akidah Islam. Pada hakikatnya, melalui ayat yang saya bacakan ini, wajib kita meyakini bahwa orang Islam yang memusuhi Islam, memusuhi Al-Quran, memusuhi akidah dan syariah Islam adalah bagian daripada orang-orang munafikin. Di dalam perang politik yang sekarang sedang kita hadapi, di mana akan ada calon yang berhadapan antara calon muslim dengan calon non-muslim. Kalau Anda keberatan mengatakan kafir, walaupun hal itu bertentangan dengan Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan surat Al-Kafirun, surat orang-orang kafir, bukan surat ghairul muslimin, surat non-muslim, tidak. Qul ya ayyuhal kafirun. Muhammad, coba kau ucapkan, dengungkan, hei orang-orang kafir. Bukan qul ya ayyuha ghairi muslimin. Muhammad, katakanlah, hei orang-orang non-muslim, tidak. Oke lah, kita katakan ada calon muslim dengan calon non-muslim. Kebetulan yang non-muslim ini secara terang-terangan menistakan Al-Quran, secara terang-terangan meremehkan ulama, mengancam ulama, mengintimidasi ulama dan lain sebagainya di dalam pengadilan Ma'asyiral muslimin. Maka si kafir satu ini sekarang mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk menjadi orang nomor satu di ibu kota DKI Jakarta, Indonesia. Sementara penduduk Jakarta, penduduk ibu kota ini yang berKTP Jakarta adalah 86% muslim. Namun belum ada penelitian berapa persen yang munafikin. Tetapi dalam putaran pertama kemarin ada catatan di televisi yang saya dengar, di WA bukan di televisi yang saya baca, 25% muslimin mendukung mendukung si kafir tadi untuk menjadi pemimpin nomor satu di ibu kota Jakarta ini. 25% dari sekian juta berarti 2 jutaan lebih umat Islam Jakarta munafikin. Menurut konsep At-Taubah ayat 83. Oleh karena itulah, ke depan yang masanya sudah tidak lama lagi, yaitu tanggal 15 April yang akan datang, perlu ada tindakan-tindakan, perlu ada pembaharuan-pembaharuan di dalam mindset, di dalam pola pikir umat Islam Jakarta ini, agar jangan sampai Jakarta ini dipimpin oleh non-muslim. Kenapa saya katakan jangan sampai? Karena sekali lagi jas merah, jangan melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bahwa Jakarta berasal dari kata Jayakarta. Jayakarta adalah terjemahan dari Fatham Mubina, surat Al-Quran Al-Fatah. Al-Fatah apa Al-Mu'minun, inna fatahna laka fatham mubina, surat Al-Fatah. Sesungguhnya kami berikan kemenangan yang nyata, fatham mubina, kemenangan yang nyata. Bahasanya adalah Jayakarta. Jadi Jayakarta adalah diambil dari Al-Quran, terjemahan dari fatham mubina. Siapa yang mengambil? Seorang pewaris Nabi, ulama yang mewarisi Rasulullah SAW. Bukan hanya ulama pemimpin baca doa, pemimpin sholat, pemimpin zikir, pemimpin peringatan hari besar Nabi, hari peringatan hari lahir Nabi besar Muhammad SAW. Bukan pemimpin tarekat, tapi pemimpin yang mewarisi kepemimpinan Rasulullah dalam hal memimpin tentara untuk bertempur kepada orang kafir. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris para nabi. Apa yang diwarisi? Doa, sholat, zikir hanya untuk urusan akhirat pribadi masing-masing. Tetapi hasanah di dunia ini tidak bisa hanya dengan doa, hanya dengan zikir, hanya dengan membaca Al-Quran, ibadah-ibadah mahdhah yang pada hakikatnya untuk kepentingan pribadi masing-masing.
tetapi untuk mendapatkan hasanah fid dunia, untuk menjadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, untuk menjadikan Indonesia ini merupakan law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah berjanji untuk membuka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tiada lain adalah harus dengan usaha. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ayat 200 surat Al-Baqarah 201, setelah di ayat 200 yang disebutkan wa minhum man qala la ilaha illallah man qala rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara mereka ada yang berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kemudian ayat berikutnya mengatakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka yang berdoa itu minta hasanah fid dunya dan minta hasanah di akhirat akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Jadi bukan hanya berdoa, Rasulullah bukan hanya berdoa, Rasulullah adalah kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, doanya pasti mustajab, pasti kabul. Tidak perlu Rasulullah perang, memimpin sendiri, pakai senjata, pakai naik kuda dan sebagainya. Cukup berdoa saja, ya Allah, musnahkan itu orang-orang kafir. Tetapi tidak. Rasul memberikan contoh teladan yang kita berjanji untuk mengikuti teladan Rasulullah adalah harus berbuat. Harus ada action, bukan hanya ucapan. Maka Rasul memimpin sendiri. Inilah yang ditiru, yang diikuti oleh seorang kiai yang namanya Kiai Fatahillah. Di Cirebon beliau mengumpulkan pemuda-pemuda muslim untuk dilatih berperang. Bisa membunuh orang kafir, karena membunuh orang kafir dalam perang jihad fisabilillah adalah pahala. Dibunuh, pahala, syahid. Iskariman aw mut syahidan, hiduplah mulia atau kamu mati syahid. Ihdal husnain, surat Taubah ayat 6. Salah satu di antara dua husna, dua hasanah. Yang husna pertama adalah an-nasr wal qiyadah, kamu menang dan memimpin, memanage bumi ini. Anal arda yarisuha ibadiyas solihun, bumi ini seyogianya dipimpin, diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh-soleh. Orang muslim saja belum tentu soleh, bagaimana orang kafir bisa dikatakan soleh? Sesuai dengan surat Al-Quran tadi, Annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Keyakinan inilah yang menjadikan Kiai Fatahillah membawa pemuda-pemuda muslim menuju Sunda Kelapa yang dikuasai oleh orang kafir, yang digubernuri oleh orang-orang kafir, yaitu dari kafirin Portugis yang menjajah. Diserbunya dengan perang, dengan senjata, dan Portugis kalah. Mereka lari ke Laut Jawa. Kemudian Fatahillah mendirikan kota Jakarta ini, mengambil nama dari Fatah Mubina tadi. Jadi Jakarta ini didirikan dengan darah dan nyawa pemuda-pemuda muslim. Museumnya ada di kota sana yang namanya Museum Fatahillah. Mestinya mulai sekarang adalah pemuda-pemuda, pelajar-pelajar aliyah, sekolah SMA muslim, mestinya dibawa ke sana ke Museum Fatahillah. Agar kalian tinggal di Jakarta pada suatu saat paham bahwa Jakarta ini adalah darah dan nyawa pemuda-pemuda muslim. Mengusir orang kafir yang mau menjajah, menguasai, memanage kota Jakarta ini. Sekarang kita tidak perlu berjihad dengan senjata seperti tentara Fatahillah. Tapi hanya cukup dengan datang ke kotak-kotak suara. Hanya dengan paku yang tumpul. Tapi dengan niat bahwa kita mau berjihad seperti jihadnya tentara Fatahillah. Untuk menggagalkan si kafir tadi menjadi gubernur, menjadi pemimpin nomor 1 di Jakarta ini. Tidak ada tenaga yang Anda keluarkan, tidak ada keringat yang Anda teteskan, tidak ada darah yang Anda keluarkan. Hanya cukup dengan niat bahwa saya mau ibadah jihad dalam bentuk ikut pilkada dan tidak golput. Golput sudah difatwakan haram oleh MUI. Sangat sesat, menyesatkan, merugikan umat apabila ada ustadz menganjurkan untuk tidak datang ke kotak suara pada tanggal 19 April yang nanti. Karena itu pasti akan merugikan umat Islam. Akan mengalahkan tentara Islam. Ma'asyiral muslimin, itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Maka apabila ada ustadz-ustadz yang menganjurkan untuk berpihak dan mendukung calon pemimpin yang non-muslim tadi, dia bisa kita analogikan, kita kiaskan kepada Abdullah bin Ubay bin Saluli.
di mana orang sudah siap untuk perang melawan orang kafir di medan perang Uhud. Kita sudah siap untuk perang di kotak-kotak suara di seluruh Jakarta ini. Kemudian dipengaruhi oleh para ustadz. Tidak apa-apa, tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tidak ada hubungannya dengan agama, ini pemilu dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin, waktu tidak mungkin bisa saya tambah, tetapi saya ingin tutup dengan ayat suci Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fa'ansahum innal munafiqina humul fasiqun. At-Taubah ayat 67. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan yang pakai jilbab tetapi bangga foto dengan calon gubernur yang non muslim tadi, yang menista Al-Quran. Dia pakai jilbab tadi bangga, cengengesan, foto bersama pegangan tangannya dan sebagainya. Nauzubillah. Itulah Al-Quran mengatakan al-munafiqat ba'duhum min ba'din, satu sama lain saling memerintahkan kepada kemungkaran, yaitu satu sama lain saling menganjurkan untuk memilih non muslim menjadi gubernur di DKI ini. Itulah sebuah kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan dia mencegah kepada kebaikan, yaitu memilih pemimpin yang muslim sesuai dengan Al-Maidah 51. Dan juga ayat yang lain, ada 7 ayat yang mengharamkan kita memilih orang-orang kafir non muslim. 1 ayat yang melarang kita untuk memakan babi, kita sangat patuh dan tidak memakan babi, tapi ada 7 ayat yang melarang dan mengharamkan kita memilih pemimpin yang non muslim. Kita anggap itu bukan suatu yang salah. Kemudian mereka nasullaha, melupakan Allah, fanasiyahum, maka Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasikun, sesungguhnya orang-orang munafik itu enggak main-main, mereka adalah orang fasik. Ayat yang berikut adalah menghapus semua amal ibadah orang-orang muslim yang munafik. Dari kecil dia sholat, dia saum, dia haji, dia zakat, dia baca Quran, dia azan, dia ngaji, dia berdoa, dia berzikir, dia sedekah, dia bayar zakat. Terhapus seluruh amal ibadah kebaikannya seumur hidup apabila dia munafik. Akibatnya pahala yang terhapus itu, dia dipastikan masuk neraka bersama orang-orang kafir. Karena ada ayat lain yang mengatakan wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffar. Allah menjanjikan orang-orang munafik yang laki-laki dan orang-orang munafik yang perempuan dan orang-orang kafir bersama. Munafik dengan orang kafir sama. Apa yang dijanjikan Allah? Nara jahannam, masuk neraka jahannam, khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya. Hai orang Islam yang munafik, kalian akan kekal abadi di dalam neraka menurut Al-Quran. At-Taubah ayat 68. Khalidina fiha hiya hasbuhum, itulah bagian mereka. Wala'anahumullah, Allah mengutuk mereka. Na'udzubillah, dikutuk oleh Allah orang Islam yang seperti ini. Walahum azabun muqim, dan dia mendapatkan siksa yang tetap mukim, tetap tidak akan berubah selama-lamanya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, dan sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Kalau masak nasi ibu-ibu diperiuk dengan ngeliwet, maka orang kafir sekedar matang jadi nasi. Tapi orang munafik dia bukan matang, tapi dia hitam terbakar, hangus menjadi kerak neraka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa iyaya bitaqallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara yang ada di masjid ini, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dikatakan sana haqqa tuqatih, sebenar-benar bertakwa. Artinya bukan sekedar ibadah mahdhah, salat, zakat, puasa, haji,
Tapi sebenarnya takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Perintah Allah termasuk memilih pemimpin yang muslim, itu perintah Allah. Maka saya pastikan orang yang memilih orang kafir menjadi pemimpinnya, dia tidak mungkin dia menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada bihi min nafsi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa lam yadhal qailan alima inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an qawli sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma dammiril yahuda wan nasara wat tughata wal mufsidin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma sattit samlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum walqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma alif qulubana kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma wahid sufufana wahid sufufal muslimin wahid sufufal zu'ama'il muslimin wahid sufufa ahzabil muslimin saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allahumma ij'al baldatana hadi Indonesia baldatan aminatan mutmainnah warzuq ahlahum rizqan halalan thayyiban mubarakah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.